Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Haenda. Inilah News Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah restoran yang ada di lantai 3 pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Pekatnya asap yang memenuhi area gedung membuat para pengunjung dan pekerja panik. Kebakaran, guys. Di lantai Para pengunjung dan pekerja sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat mendadak panik karena area lantai 3A gedung dipenuhi kepulan asap. Mereka berhamburan keluar demi menyelamatkan diri, khawatir amukan si jago merah kian mengganas. Menurut pengunjung, kebakaran terjadi di sebuah restoran yang ada di lantai 3A pusat perbelanjaan West Mall Grand Indonesia. Sempat lihat kobaran api yang disertai bunyi alarm darurat yang membuat para pengunjung dan pekerja harus dievakuasi keluar gedung. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Ya, tadi di lantai 4 itu ada dari restoran itu kayak keluar percikan api, terus jadinya kayak kebul gitu, dan dapet tenan di lantai 5 ya gitu. Jadi asapnya tuh udah sampai ke atas dan alarmnya tadi udah bunyi kenceng banget, jadi orang-orang panik dan buru-buru langsung ke bawah sih. 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api. Selama proses pemadaman, seluruh area gedung terpaksa steril hingga aktivitas di dalam dihentikan sementara. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis sedan terperosok ke saluran air di pinggir Jalan Kolonel Sugiono, Jakarta Timur, diduga akibat sopir tak konsentrasi saat bekerja. Pemirsa, mobil sedan terjebak dalam saluran air di Jalan Kolonel Sugiono, samping Banjir Kanal Timur, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Sebelumnya mobil melaju dari arah Pondok Kopi menuju kawasan Pondok Bambu dan tiba-tiba oleng ke kiri jalan dan masuk saluran air. Saat kecelakaan, mobil ditumpaki 2 orang wanita. Sebelum masuk saluran air, mobil juga sempat menabrak trotoar. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Kolonel Sugiono sempat macet hingga beberapa kilometer. Itu apa benar-benar yang kita harapkan? Berdasarkan hasil form C1 yang telah terkumpul, bisa dipastikan Pram Prano menang 1 putaran dengan 50,09% suara. Bahkan form C1 tersebut akan didokumentasikan untuk bukti jika ada sengketa Pilkada Jakarta. Malam hari ini kita akan memberikan pernyataan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2024 Pasal 10 Ayat 2 bahwa Pilkada di Jakarta ini yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang memenuhi syarat 50% plus 1 suara. Terkait dengan itu, menurut hasil perhitungan kami, sampai pada malam ini, pasangan nomor urut 3, Mas Pram dan Bang Dul, surplus suara dari 50%, kurang lebih 3.000 suara. Dari jumlah TPS 14.835. Total keseluruhan hampir 99,60 kita sudah masuk. Sekarang memang menyerahkan bukti otentik faktualnya. Tapi sebenarnya rekapnya sudah dikirim by genset mulai tadi pada saat mereka sudah mendapatkan di masing-masing TPS, dan bukti faktual ini akan kita simpan menjadi dokumen politik di kantor tim pemenangan kalau toh nanti ada sengketa pemilu. Selisih suara 50% plus 1 kita unggul kurang lebihnya 3.000, tepatnya
2.921 karena masih ada beberapa TPS yang masih proses penghitungan. Dari jumlah TPS yang kita hitung 14.835, yang kurang belum masuk ke kita kurang lebih ada sekitar 43 TPS. Ya, 43 TPS. Ya. Dari data total masuk yang ada. Ya. Yang mana perolehan suara kita sekitar 2.163.111. Ya. Itu perolehan suara 03 yang mana surplusnya sekitar 3.000. Dengan demikian memenuhi pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, pasangan Mas Pram Bang Dul secara resmi dari tim pemenangan menyampaikan menang dalam satu putaran. Persentase perolehan dari Mas Pram Bang Dul kurang lebih sekitar 50,09%. Tim pemenangan Pramono Rano melakukan rekapitulasi mandiri dengan formulir C1 yang diperoleh saksi-saksi di TPS. Ya, Pramono Rano yakin Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran. Proses rekapitulasi secara real count sedang kami jalankan dengan C1 yang kami dapatkan melalui saksi-saksi kita di TPS. Oleh karena itu pada malam hari ini selesai kami melakukan real count, kami akan bisa memastikan bahwa pilkada bisa dijalankan hanya dengan satu putaran. Dan nanti kami akan umumkan kepada masyarakat juga berapa angka yang kami dapatkan, sehingga seperti yang disampaikan oleh calon tong tadi, kami punya C1 semua TPS dengan lengkap, sehingga kami berharap tidak ada pihak manapun, baik itu penyelenggara negara maupun masyarakat, yang mencoba melakukan intervensi dalam proses rekapitulasi yang sedang berjalan secara resmi. Ya. Jadi kami juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawal proses rekapitulasi yang sedang berjalan, baik sedang di TPS, di kecamatan, di PPK, maupun nantinya di KPUD tingkat kota dan tingkat provinsi. Terima kasih. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria optimis Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Ya, bahkan ia menyatakan terdapat banyak kecurangan dan bagi yang temukan bukti kecurangan disediakan uang senilai 10 juta rupiah. Dan hari ini kami ingin menyampaikan hasil daripada real count atau hitungan yang sesungguhnya dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,99%.
Berdasarkan data yang masuk kami miliki, berdasarkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima, menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono merespon hasil hitung cepat lembaga survei yang menempatkannya di posisi kedua. Keduanya masih menunggu keputusan final, yaitu hasil penghitungan suara dari KPU. Aturkan terima kasih pada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi ya dalam Pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS di tadi pagi. Kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya, ya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, ya, KPPS semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Ya. Di kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 2 Darmakun merespon hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Perolehan suara Darmakun berada di urutan paling bontot, namun hasil kerja nyata tim relawan ini sudah maksimal dan harus diterima dengan ikhlas. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun. Dan membanggakan karena apa? Inilah hasil kerja nyata daripada semua relawan yang ada, di mana kami sudah berusaha maksimal untuk menyadarkan seluruh rakyat Jakarta akan bahaya potensi pandemi yang akan terjadi ke depan. Ini adalah hasil efektif yang bisa kita semua dapatkan, dan kami menghimbau kepada semua relawan untuk tetap tenang, ikhlas menerimanya, dan kita sama-sama bersiap dan seluruh warga yang ada di Jakarta untuk berhadapan dengan potensi pandemi berikutnya. Karena saudara-saudara semua, saudara-saudara saya warga Jakarta sudah menjatuhkan pilihannya. Pak Dharma, kira-kira apa yang membuat pada suara Pak Dharma bisa naik sampai 10% dan sebelumnya 5%? Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut paslon Darmakun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya.
ini adalah berkat luar biasa. Karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan kami. Kami sampaikan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki keadaan Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja. Baik itu melalui sistem ekonomi adil getuk tular adab yang selalu saya sampaikan. Dan sebagainya untuk memulihkan ekonomi Jakarta. Namun pilihan sudah jatuh oleh rakyat, kami tetap terima dengan ikhlas dan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Bentrok antar massa pendukung paslon di Puncak Jaya, Papua. Puluhan rumah dibakar. Sejumlah orang terluka akibat terkena panah. Pemirsa, bentrok antar massa pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah terjadi pada Rabu siang, diwarnai dengan aksi pembakaran 40 rumah warga. Selain puluhan rumah terbakar, 94 orang luka-luka akibat terkena panah. 14 korban bentrokan dirujuk ke RSUD Jayapura. Meski mengkonfirmasi bentrok antar pendukung paslon pilkada, namun pihak kepolisian belum mengetahui pasti pemicu bentrokan di Pilkada Serentak 2024 ini. Sempat mendapat perlawanan dari massa, bentrokan berhasil dilerai aparat TNI Polri 2 jam berselang. Pemirsa, tidak diizinkan mencoblos, seorang pemilih mengamuk di sebuah TPS di Karangasem, Bali. Diduga pemilih ingin mencoblos hanya berbekal KTP tanpa surat undangan pencoblosan. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar sebagai pemilih di Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Nah, dia itulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Sungai Penuh Jambi diwarnai kericuhan. Akibatnya proses rekapitulasi suara dihentikan sementara dan akan dilanjutkan di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi suara di Desa Koto Limau Manis, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu malam. Oknum dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat pemungutan suara dan berusaha merebut kotak suara dan merusak surat suara hingga surat suara berserakan di lantai ruangan.
Kericuhan diduga terjadi lantaran paslon yang didukung kalah dalam kontestasi pilkada. Oknum kericuhan ini pun telah diidentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Beberapa kelompok orang yang mau merusak kegiatan di dalam penghitungan suara. Ini kita tadi antisipasi, kita turunkan anggota juga. Masing-masing TPS sudah kita amankan dan sekarang kita lagi ada di TPS juga di Kotowo. Kita mengamankan penghitungan suara di TPS 02 ini. Pasca kericuhan tersebut, rekapitulasi di seluruh TPS di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan dan logistik langsung digeser ke panitia pemilihan kecamatan dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pemilih mencoblos 4 surat suara gubernur Bali sekaligus. Video tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak dan diduga terjadi di salah satu TPS di Kabupaten Karangasem, Bali. Inilah video yang viral di media sosial. Terlihat seorang pemilih merekam dirinya mencoblos 4 surat suara gubernur Bali sekaligus dan mencoblos salah satu paslon yang sama. Dalam video juga terlihat pemilih membawa 5 surat suara, 1 diantaranya surat suara bupati. Terkait hal tersebut, seluruh petugas melakukan penelusuran ke lokasi yang tertera dalam video dan diduga video terjadi di TPS 005, Desa Sangka Unu, Kecamatan Sedwen, Karangasem, Bali. Di viral tersebut, kami turun ke lapangan untuk memastikan video tersebut untuk kepastian viralnya di TPS dan kita sudah lengkap Anton diduga ada di Kecamatan. Pihak Bawaslu Karangasem menuturkan jika terbukti, maka suara dalam 1 TPS tersebut dianggap tidak sah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga malam tadi hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia DNIJA menunjukkan pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat Deddy Mulyadi Erwan Setiawan memperoleh suara terbanyak, jauh meninggalkan 3 pasangan lainnya. Pemirsa, dari total suara masuk 97%, pasangan nomor urut 4 Deddy Erwan jauh memimpin dengan 62,19%. Diikuti paslon nomor urut 3 Syahiku Ilham 18,35%. Selanjutnya paslon nomor urut 1 Acep Gitaris 10,44%. Dan terakhir paslon nomor urut 2 JJ Ronald 9,02%. Sementara itu pemirsa, di Jawa Timur pertarungan 3 Serikandi versi hitung cepat dimenangkan pasangan Hovifah Indar Parawangsa Emil Dardak dengan 58,14%. Diikuti pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans 33,48% dan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim 8,38%. Hasil ini berdasarkan suara masuk 97% hingga malam tadi. Sementara di Jawa Tengah, pemirsa, dari hasil hitung cepat LSI DNIJA hingga sore kemarin, pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun unggul dengan angka 58,21%. Sementara paslon nomor urut 1 Andika Perkasa Hendra Prihadi berada di angka 41,79%. Hasil ini diambil saat suara masuk di angka 88,67%.
Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta rakyat tidak takut menyuarakan kebenaran pasca pencoblosan. Ya, selain itu Megawati menegaskan PDI Perjuangan terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya unggul dalam perolehan suara dari nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala pada Pilkada Sumut 2024. Menanggapi hasil ini, Bobi berharap hasil hitung cepat bisa menjadi hasil yang sebenarnya. Dari data lembaga survei, indikator politik per pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam, paslon nomor urut 1 Bobi Surya unggul dengan perolehan suara 62,77%. Sedangkan paslon nomor urut 2 Edi Hasan memperoleh 37,23%. Adapun menurut LSI, Denny J.A., Bobi Surya meraih 63,09% suara, sedangkan Edi Hasan 36,91% suara. Menanggapi hasil ini, Bobi berharap hasil hitung cepat bisa menjadi hasil yang sebenarnya. Untuk memasukkan surat suara apa yang kita hasilkan, apa yang kita bisa lihat gambaran, yang hari ini bisa kita lihat gambarannya sedikit, mudah-mudahan hasil gambaran dari data ilmiah ini, kita doakan mudah-mudahan data ini nanti akan menjadi, data quick count ini akan menjadi data real count yang bisa sama-sama baru kita, sama-sama bisa kita bukan rayakan, tapi sama-sama nanti kita bisa lakukan pemikiran berikutnya untuk menjalankan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu saya titip kepada seluruh tim, tetap jaga semangatnya. Ini masih masa perhitungan semua, tetap kita jaga di lapangan, para saksi semua Bang Inca, Pak Boleh, kita jaga terus. Ini quick count, kita tetap harus menunggu real count-nya. Oleh karena itu di lapangan jangan lengah, tetap harus kita jaga, tetap harus kita kasih semangat. Sementara itu calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi juga menanggapi hasil hitung cepat. Meski tertinggal dari Bobi Surya, pihaknya tetap optimis. Berdasarkan data hitung cepat dari Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Sumatera Utara, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri kalah dari paslon Cagup-Cawagup nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya. Namun data yang masuk sekitar 30%. Edi beserta tim masih optimis dapat mengejar suara. Menurutnya, rakyat akan memberikan suaranya kepada orang yang diinginkannya. Kalau yang kita lihat quick count
PTV tadi adalah posisinya di 65% dan 34 atau 35 tadi ya posisinya. Nah kita cross check kemarin baru 30% terdata di tempat ini. Kondisinya juga tidak jauh beda. Posisinya di 60-40, berarti tak jauh beda. Walaupun baru 30%. Kita ikuti sampai nanti menjadikan kepastian. Inilah demokrasi. Rakyat memilih suara rakyat dan dia adalah memberikan amanah kepada siapa yang dikehendaki. Klaim kemenangan versi hitung cepat Pilkada serentak 2024 terjadi di beberapa daerah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, konvoi serta pesta kembang api dilakukan pendukung Munafri Aliyah. Sejumlah pendukung Munafri Aliyah berkonvoi merayakan kemenangan versi hitung cepat pemilihan Wali Kota Makassar 2024 menggunakan sepeda motor yang melewati Jalan Petarani Makassar. Dari hasil perhitungan sementara yang dirilis sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut 1 Api Aliyah memperoleh suara di atas 50%. Di hadapan pendukung, Munafri berjanji akan membawa Makassar lebih berkembang. Para tim dan seluruh relawan telah berjuang bahu-membahu untuk mewujudkan satu keinginan bahwa tahun 2024 ini Makassar punya wali kota dan wakil wali kota. Di Depok, Jawa Barat, pasangan Supian Suri Chandra Rahmansyah unggul sementara meraih lebih dari 53% suara. Tim pemenangan Supian Chandra yang mengusung slogan perubahan Depok Maju tersebut merayakan sekaligus mendeklarasikan kemenangan versi hitung cepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan buat saya dan Pak Chandra untuk bisa melayani warga Depok. Untuk bisa merangkul seluruh warga Depok. Untuk bisa memberikan perhatian kepada seluruh warga Depok. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang nomor urut 2 unggul telak berdasarkan hasil hitung cepat Pilkada serentak 2024. Kemenangan berdasarkan hitung cepat tersebut dirayakan pendukung dan simpatisan setelah pasangan Maisal Rashid, Intan Nurul Hikmah memperoleh suara di atas 60%. Meski demikian, Maisal Rashid meminta para pendukung tetap menunggu penghitungan resmi KPU. Kita saksikan berikutnya hitung cepat sudah kita saksikan dan sekarang sudah kita lihat secara langsung bahwa hasilnya Ibu Bapak yang lebih tahu. Hanya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, hasil dari hitung cepat ini kita semua harus menghormati, harus menghargai semua pihak. Seluruh tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang nomor urut 2 mengawal suara sekaligus mempersiapkan jika ada gugatan dari pasangan lainnya. Dari Makassar, Depok, dan Kabupaten Tangerang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik memastikan pemilihan kepala daerah serentak berjalan lancar. Ya, kepastian lancarnya Pilkada serentak setelah Akmal Malik bersama dengan Forkopimda Balikpapan meninjau sejumlah TPS. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik bersama Forkopimda Balikpapan meninjau kegiatan Pilkada pada 2 TPS khusus yang berlokasi di Rutan Kelas 2A Balikpapan Rabu siang. Akmal Malik mengatakan sebelum meninjau pencoblosan di Balikpapan, ia sudah lebih dulu berkeliling ke beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, seperti Kutim, Bontang, Kukar, dan Samarinda.
Ia menambahkan pilkada di Kalimantan Timur secara keseluruhan berjalan lancar, meski sempat terkendala kurangnya formulir C6 di Bontang dan Sangatta. Akmal juga optimis tingkat partisipasi pemilu kali ini dapat mencapai target KPU sebesar 77%. Partisipasi pemilih ya kita berharap lah, yang kita gak khawatir memang di Samarinda nih ya. Mudah-mudahan bisalah di atas 79%. Walaupun KPU mentargetkan 77%, kita berharap bisa sampai 79%. Ya. Sementara itu diketahui terdapat 2 TPS khusus di Rutan Kelas 2A Balikpapan dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 736 orang. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Heda dan Yasmin Atania. Pemirsa, bentrok antar massa pendukung paslon di Puncak Jaya, Papua, puluhan rumah dibakar, sejumlah orang terluka akibat terkena panah. Pemirsa, bentrok antar massa pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah terjadi pada Rabu siang, di mana diwarnai dengan aksi pembakaran 40 rumah warga. Selain puluhan rumah terbakar, 94 orang dikabarkan menderita luka-luka. Meski telah mengonfirmasi kejadian tersebut, namun pihak kepolisian belum mengetahui pasti terkait dengan pemicu bentrokan di Pilkada serentak 2024 ini. Bentrokan berhasil dilerai aparat keamanan 2 jam berselang. Sementara di kota Sungai Penuh Jambi, 1 kotak suara dibakar diduga oleh tim sukses salah satu calon wali kota dan wakil wali kota yang tidak puas dengan hasil pencoblosan. Peristiwa di TPS 02 Desa Renah Kayu Embun, Kumun Debai terjadi usai rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi oleh KPPS. Petugas langsung memadamkan api dan mengevakuasi kotak serta surat suara yang tersisa dan seluruh logistik pemilihan kepala daerah ke Sekretariat Panitia Pemilih Kecamatan. Saat ini polisi telah mengantongi identitas pelaku dan tengah diburu. Hasil pemungutan wali kota akhirnya ditunda dan digeser ke PPK. Untuk saat ini situasi di RKI sudah terkendali dari 2 TPS. 1 TPS dilakukan penghitungan di sana semua beres, dan 1 TPS tinggal wali kota yang lagi kita geser ke. Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara membuat KPU akan melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan di sejumlah kabupaten kota. Pemungutan suara ulang dan lanjutan tersebut dilaksanakan paling lambat 10 hari ke depan. Menurut Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin, ada 5 kabupaten kota yakni Medan, Deli Serdang, Asahan, Binjai, dan Kabupaten Nias yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan dengan total 116 TPS, 110 TPS pemungutan suara susulan dan 6 TPS pemungutan suara lanjutan. Untuk pemungutan suara susulan, Kota Medan ada 56, Kabupaten Deli Serdang 30 TPS, Asahan 2 TPS, Kota Binjai 20 TPS, dan Kabupaten Nias 2 TPS. Sementara untuk pemungutan suara lanjutan Kota Medan ada 5 TPS dan Kabupaten Deli Serdang 1 TPS. Sementara itu, khusus Kabupaten Nias, pemungutan suara susulan dilakukan karena adanya perusakan logistik dan kini sedang dalam penyelidikan polisi. Ada beberapa kabupaten dan sejumlah TPS yang harus dilakukan pemungutan suara susulan dan juga pemungutan suara lanjutan. Nah, untuk pemungutan suara susulan itu totalnya ada 110 TPS dan pemungutan suara lanjutan itu ada 6 TPS. Untuk sebarannya itu ada di Kota Medan. Untuk pemungutan suara susulan 56 TPS, Deli Serdang 30 TPS, Asahan 2 TPS, Binjai 20 TPS, dan Nias 2 TPS. Dan untuk pemungutan suara lanjutan itu Medan 5 TPS, Deli Serdang 1 TPS. Jadi ada 110 TPS yang pemungutan suara susulan dan ada 6 TPS akan dilakukan.
Pemirsa, tidak diizinkan mencoblos, seorang pemilih mengamuk di sebuah TPS di Karangasem, Bali. Diduga pemilih ingin mencoblos hanya berbekal KTP tanpa surat undangan pencoblosan. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar sebagai pemilih di Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Nah, dia itulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Sungai Penuh Jambi diwarnai kericuhan. Akibatnya, proses rekapitulasi suara dihentikan sementara dan akan dilanjutkan di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi suara di Desa Koto Limau Manis, Kota Sungai Penuh Jambi pada Rabu malam. Oknum dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat pemungutan suara dan berusaha merebut kotak suara dan merusak surat suara hingga surat suara berserakan di lantai ruangan. Kericuhan diduga terjadi lantaran paslon yang didukung kalah dalam kontestasi pilkada. Oknum kericuhan ini pun telah diidentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Beberapa kelompok orang yang mau merusak kegiatan di dalam penghitungan suara. Ini kita tadi antisipasi, kita turunkan anggota juga. Masing-masing TPS sudah kita amankan dan sekarang kita lagi ada di TPS juga di Koto Dwo. Kita mengamankan penghitungan suara di TPS 02 ini. Pasca kericuhan tersebut, rekapitulasi di seluruh TPS di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan dan logistik langsung digeser ke panitia pemilihan kecamatan dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis tanah air menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Pedangdut Ayu Ting Ting bersama keluarganya mencoblos di TPS 044 Depok. Sementara itu, pasangan selebritis Citra Kirana dan Rezky Aditya mencoblos di TPS 63 Cilandak. Ayu Ting Ting bersama keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 44 Depok, Jawa Barat. Ayu Ting Ting dan keluarga kompak mengenakan pakaian dengan nuansa biru laut dan putih. Ayu juga menandai jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Pelantun alamat palsu ini juga berharap masyarakat tidak golput untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin selanjutnya. Pedangdut Inul Daratista bersama suaminya Adam Suseno tak mau ketinggalan menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak kali ini. Menuju ke TPS,
Inul sempat membagi-bagikan makanan kecil kepada para tetangga yang dijumpai di TPS. Keduanya memberikan hak suara di TPS 092, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Secara umum, warga yang tinggal di komplek perumahan elit ini antusias memberikan suara pada Pilkada serentak 2024 kali ini. Sementara artis Citra Kirana dan Rizky Aditya juga memberikan hak suara dalam Pilkada serentak di TPS 63 Cilandak, Jakarta Selatan. Ciki dan Rizky datang berdua berjalan kaki dari rumah menuju TPS yang tak jauh dari rumahnya. Pasangan selebritis ini juga menyempatkan foto bersama warga dan petugas KPPS setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis mengadu peruntungan dalam Pilkada serentak tahun ini. Ya, mereka optimis bisa meraup suara hingga 70% dan memenangi pemilihan kepala daerah. Dan proses informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haendar. Ya, dan saya Yasmin Hatania. Pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Gitalis Dwi Natarina, menggunakan hak pilihnya di TPS 4, Kelurahan Sukajaya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Gita, pedangdut jebolan ajang pencarian bakat ini, mendampingi calon Gubernur Jawa Barat Acep Adang dalam Pilkada serentak 2024. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, mencoblos di TPS 3, Desa Cihanjuang, Bandung Barat. Ronald yang berpasangan dengan calon Gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata optimis bisa meraup suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ronald yang juga penyiar radio dan presenter ini menggunakan foto dengan gaya yang tidak biasa dalam surat suara. Berbeda dengan calon Wali Kota Batu Krisdayanti yang tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak tahun ini. Diva Indonesia ini memantau pemilihan Wali Kota Batu dari Villa Garuda miliknya di Bumi Aji, Kota Batu. Calon Wali Kota Batu nomor urut 3 ini mengaku perolehan suara untuk dirinya semakin membaik dan optimis menang dalam pemilihan Wali Kota Batu. Optimisme yang sama datang dari calon Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 2, Ali Syakib. Pesinetron yang berpasangan dengan calon Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, optimis bisa meraup 72% suara warga Bandung. Syakib menggunakan hak pilihnya di TPS 31, Komplek Taman Kopo Indah 2, Margahayu, Kabupaten Bandung. Calon Bupati Bandung Barat nomor urut 1, Syarul Gunawan, menggunakan hak pilihnya di TPS 14, Desa Pamakaran, Soreang, Bandung Barat. Syarul datang bersama istri dan anaknya yang baru pertama kali menggunakan hak suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pak.